Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ika Febriani. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kata yang menjadi nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, yang akan kita bahas satu persatu. Akuntabilitas. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan dari kata tersebut. Baik itu konsep akuntabilitas sendiri, bagaimana mekanisme dalam nilai akuntabilitas, seperti apa akuntabilitas dalam konteks, bahkan bagaimana cara menjadi PNS yang akuntabel. Kita sering mendengar kata akuntabilitas dan juga responsibilitas, bukan? Ternyata kedua kata ini memiliki arti yang hampir mirip, di mana akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang untuk memenuhi pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas tidak memiliki target yang harus dicapai. Akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, yang dibahas kali ini adalah akuntabilitas seorang PNS. Maka PNS harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik ini antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika menghadapi suatu konflik kepentingan, netral terhadap politik praktis, memperlakukan masyarakat secara sama dan adil, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang ada dalam akuntabilitas. Terdapat 4 aspek yang ada dalam akuntabilitas, yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, orientasi sebuah hasil, perlunya laporan, serta adanya konsekuensi. Akuntabilitas ini memiliki 5 tingkatan. Dari yang paling rendah yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri sendiri, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Jadi, setiap individu ini memiliki pemikiran bahwa apakah tindakan yang ia lakukan membuat lingkungannya menjadi lebih baik atau tidak. Akuntabilitas kelompok mengacu pada kinerja yang dilakukan dalam suatu kelompok dalam instansi tersebut, sehingga peranan anggota kelompok akan mempengaruhi tercapainya kinerja yang diharapkan oleh instansi. Kemudian, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil laporan kerja yang telah dicapai dari instansi tersebut. Akuntabilitas stakeholder menduduki tingkatan yang paling tinggi karena pada tingkatan ini pemerintah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat sesuai visi dan misi yang dibuat pada saat kampanye secara adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas dapat diartikan secara berbeda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain yaitu sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan yang ada. Terdapat alat-alat akuntabilitas yang biasa digunakan antara lain yaitu perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis ini pada satuan kerja biasa disebut dengan SKP atau sasaran kerja pegawai. Terdapat 5 akuntabilitas dalam konteks organisasi, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Transparansi dan hak akses atas informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, dengan biaya dan cara sederhana. Namun, tidak semua informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa informasi yang merupakan rahasia baik negara, pribadi, maupun bisnis.
Praktek kecurangan diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Sedangkan perilaku korup yaitu perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Perilaku ini harus segera dihilangkan karena bila tidak maka akan merugikan orang lain bahkan negara. Hampir semua instansi pemerintah sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Konflik kepentingan didefinisikan sebagai situasi yang timbul di mana ada pertentangan antara tugas publik dan kepentingan pribadi. Konflik ini dapat berpengaruh pada kebijakan, menguntungkan suatu kelompok, merugikan negara, bahkan merugikan masyarakat secara luas. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh PNS agar menjadi seorang PNS yang akuntabel. Antara lain yaitu tidak memberikan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain yang dipersyaratkan oleh hukum. Setelah memahami tentang nilai dasar akuntabilitas, selanjutnya kita akan memahami nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme didefinisikan sebagai sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Nilai yang menunjukkan sikap nasionalisme ini terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila pertama. ASN sebagai bagian dari pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Terdapat 5 implikasi dari kebijakan publik ini. Terdapat 3 kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian hasil kebijakan ketika kegiatan ini menjadi tugas pokok ASN. Sebagai pelayan publik, ASN harus memiliki sifat yang profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. Sehingga setiap ASN harus memiliki keahlian, siap melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, dan menyelesaikan keperluan atau kebutuhan masyarakat, dan memiliki integritas tinggi sebagai wujud dari kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah memahami tentang nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme, selanjutnya kita akan memahami nilai etika publik. Kode etik didefinisikan sebagai peraturan tentang tingkah laku suatu kelompok khusus yang dituangkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4, yaitu sebagai berikut. Bentuk kode etik ASN antara lain yaitu tidak menggunakan kekuasaan sebagai power dalam melakukan suatu hal, seperti legitimasi kebijakan dan nepotisme, mentaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan, mengutamakan aspirasi masyarakat, peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Implikasi kode etik ini dapat berupa melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait, dan tidak menyalahgunakan informasi intern. Yang terakhir dalam etika publik ini membahas tentang aktualisasi etika ASN. Ada beberapa contoh aktualisasi yang perlu dilakukan sebagai ASN yang baik. Yang pertama yaitu tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, tidak melakukan titip absen, menghindari praktek KKN, serta menolak gratifikasi. Sekian pembahasan video saya tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.